Umpama Bapak Ibu mau praktek sadar nafas setiap jam 4 atau jam 3, ya Bapak Ibu rutinkan di jam-jam tersebut biar alam bawah sadar kita itu nggak bingung. Nah sekarang kita praktek sadar nafas di jam 3 nih, lah besok di jam 4 nih, besok di siang hari nih, alam bawah sadar kita bingung. Tapi kalau kita continue di jam-jam tertentu, maka alam bawah sadar kita itu siap. Mas, untuk praktek sadar nafas yang paling bagus itu di waktu kapan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam damai bahagia, salam sejahtera, dan salam sukses untuk kita semua. Dari pertanyaan ini sebenarnya sadar nafas itu bisa dilakukan kapan saja Bapak Ibu. Mau siang, mau pagi, mau sore, mau malam, dan sebagainya. Tapi memang ada waktu yang paling begini saat sadar nafas. Nah itu kapan? Waktu terbaik untuk mempraktekkan sadar nafas itu malam hari. Jadi kita tidur dulu, tidur lebih awal jam 8 nih kita tidur. Ya sampai jam 12 atau sampai jam 1 atau sampai jam 2 lah. Nanti di jam 1, jam 2 sampai pagi lah itu kita praktek sadar nafas. Mau jam 1, jam 2, jam 3 atau jam 4 ya terserah. Tapi yang paling bagus itu yaitu tengah malam kesini gitu loh. Kenapa kok bagus? Karena di saat malam hari energi alam ini sedang hening. Jadi kita lebih mudah untuk menyelaraskan diri kita dengan getaran keheningan ini. Tapi kalau siang hari itu kan banyak orang beraktivitas nih, banyak orang yang berpikir, yang sedang merasakan sesuatu. Lah pancaran dari rasa ini, dari pikiran ini kan terpancar ke alam semesta, sehingga getaran-getaran alam semesta itu rame. Lah saat siang hari kita mempraktekkan sadar nafas itu untuk menemukan ketenangan itu agak butuh kesabaran lah. Kalau ini bagi pemula ya Bapak Ibu. Kalau yang sudah biasa mau siang, mau di pasar, mau di pinggir jalan raya pun ya nggak masalah, karena ketenangan sejati kan ada di dalam bukan di luar. Cuman kalau untuk pemula memang kalau dipraktekkan mungkin siang hari banyak yang sedang beraktivitas, kita untuk menuju kepada keheningan itu agak bersabar sedikit. Karena siang hari itu alam semestanya ini terkontaminasi oleh energi pikiran banyak orang, sehingga kita itu mau menuju kepada keheningan itu agak bersabar dikit. Jadi waktu yang paling bagus itu ya tengah malam kesinilah sampai pagi hari juga bagus. Bangun tidur, mungkin bangun tidurnya jam 5 ya itu bagus, karena kita sedang fit gitu loh. Kita sedang bangun tidur kan masih seger, masih fit lah. Itu kita luangkan waktu 5 menit 10 menit untuk duduk hening, kita menyadari, merasakan, meresapi, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas. Jadi kita menyadari nafas di pagi hari itu pun lebih powerful Bapak Ibu, karena kita sudah istirahat. Tapi kalau waktu yang untuk mudah mencapai keheningan itu di malam hari, di jam-jam 12 lewat sampai subuh lah. Dan itu pun harus istiqomah. Umpama Bapak Ibu mau praktek sadar nafas setiap jam 4 atau jam 3, ya Bapak Ibu rutinkan di jam-jam tersebut biar alam bawah sadar kita itu nggak bingung. Nah sekarang kita praktek sadar nafas di jam 3 nih, lah besok di jam 4 nih, besok di siang hari nih, alam bawah sadar kita bingung. Tapi kalau kita continue di jam-jam tertentu, maka alam bawah sadar kita itu siap. Jadi respon dari alam bawah sadar kita, oh nanti jam 3
akan ada sesuatu yang indah umpama gitu, maka dalam diri kita itu udah siap-siap dulu gitu. Maka dari itu kita harus mempunyai waktu-waktu tertentu, dan itu pun harus kontinu jam-jam tersebut. Jadi ya taruhlah jam 3 pagi atau jam 4 kita praktek sadar nafas. Kita mempraktekannya penuh dengan penghayatan. Tapi kalau mau siang hari, sore hari ya monggo, cuman di situ sadar nafasnya yang ringan-ringan saja, nggak sampai masuk lebih sangat dalam gitu. Lah, sadar nafas yang dalam dan yang tidak dalam, jadi gini, sadar nafas yang dalam berarti kan kita benar-benar totalitas mempraktekkan sadar nafas. Tapi kalau yang siang hari ya untuk mengistirahatkan sejenak gitu loh, untuk mengistirahatkan sejenak tubuh kita, kita praktek sadar nafas yang real, yang ringan-ringan saja. Jadi hanya untuk mengistirahatkan sejenak. Tapi kalau yang mungkin jam 4 tadi, kita kan totalitas. Kita masuk ke dalam kesuwungan, kita masuk ke dalam diri kita, kita masuk ke dalam keheningan yang sejati. Ini kalau pemula ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang sudah ahli, yang sudah terbiasa, mau siang hari, mau sore hari, mau malam hari dan sebagainya, sadar nafasnya yang dalam ya monggo. Kalau untuk pemula, kalau siang hari itu agak susah atau agak lebih bersabar. Nah, jam yang paling bagus itu ya jam segituan tadi lah, tengah malam lewat. Terus apakah jam 8 malam boleh? Ya, boleh juga, boleh. Jam 9 malam boleh? Boleh. Jam berapapun, waktu apapun, kapanpun sebenarnya boleh, kalau sudah terbiasa. Tapi kalau untuk pemula ya dikhususkan dulu untuk melatih. Nanti kalau dalam latihan kita sudah bisa hening, coba kita praktekkan dalam keramaian. Jadi kita melatih awalnya dalam energi alam yang sedang hening, yaitu malam hari, tengah malam lewat atau sepertiga malam. Nanti kalau sudah dalam sepertiga malam kita sudah hening, kita praktekkan di siang hari. Kan siang hari energinya kan rame nih. Apakah kita tetap hening dalam keramaian? Ini kan akhirnya nanti kita akan topong rame, mentafakan, mengheningkan pikiran kita dalam keramaian. Jadi step by step dulu. Tapi waktu yang paling bagus yaitu jam 12 malam ya sampai pagi ya. Apakah waktu-waktu yang lain nggak bagus? Bagus semua, bagus semua. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi istiqomahkan dalam jam-jam tersebut. Jam 4 ya udah konsisten, jam 4 kita harus disiplin, setiap jam 4 bangun praktek sadar nafas, biarpun itu 10 menit atau 15 menit atau bahkan 5 menit ya nggak masalah. Dipraktekkan di jam yang sama. Umpama nggak harus jam 4 pas ya nggak masalah, masih ada kelonggaran 4:30 atau jam 4 kurang ya nggak masalah. Yang penting istiqomah, terus disiplin dalam waktu tersebut. Maka nanti Bapak Ibu akan merasakan perbedaan dalam diri Bapak Ibu, dalam rasa, dalam pola pikir, dalam ucapan, bahkan dalam alam nyata. Pasti ada perbedaan yang nyata, asal kita prakteknya secara kontinu, disiplin dalam mempraktekkan sadar nafas.